Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Saya ingatkan kembali kepada pemirsa di rumah yang ingin konsultasi, bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Ditunggu ya. Nah, langsung saja kita akan kembali ke Dokter Reni membahas mengenai sindrom metabolik. Mungkin langsung kembali ke slide ya dokter ya? Boleh. Ini saya mau duduk aja atau mau sambil berdiri lagi? Ya, langsung saja berdiri lagi. Nah, masih menjelaskan mengenai kriteria ya dok ya? Silahkan dokter. Kalau kriteria kita ambil simpelnya aja lah ya mbak ya. Sebenarnya kan tadi per definisi untuk kasus ini sendiri kan udah dijelasin kalau dia harus ada kumpulan dari beberapa hal yang bisa menyebabkan kejadian kardiovaskular itu sendiri. Jadi yang paling simpel sih ambil kriteria yang paling terakhir aja. Jadi kriteria yang ini kita dapat 3 dari 5 kriteria. Terserah mau apa, mau obesitas sentral yang ada pada pasiennya, atau misalnya kadar trigliserid yang kelewat tinggi, atau kadar dari LDL yang kelewat tinggi, HDL, atau kejadian dari hipertensi, atau gula darah puasa. Mau nilai yang mana sih sebenarnya terserah. Jadi kalau misalnya mau bilangin obesitas sentral, misalnya pasiennya kelewat gemuk, biasanya kita akan lihat lingkar perutnya nih. Lingkar perutnya kalau laki-laki itu udah lebih dari 102 cm. Kalau perempuan biasanya lebih dari 88, wanti-wanti gitu kan. Terus apalagi nih, misal satu udah dapat obesitas sentral, kedua misalnya kita mau ngecek kadar gula darah puasa. Kalau mau ngecek kadar gula darah puasa berarti pasiennya harus puasa dulu, minimal dia harus puasa 8 sampai dengan 10 jam, baru dia bisa mengukur kadar gula darah puasa. Disertai sama adanya trias tadi ya, baru kita bisa bilang bahwa pasien ini mengalami diabetes mellitus gitu kan. Lalu yang ketiga nih misalnya kita mau bilang, oh pasien ini ada darah tinggi, tensinya lebih dari 130/85, tapi sebenarnya kalau untuk kriteria Indonesia lebih dari sama dengan 140/90 baru kita bilang dia mengalami darah tinggi gitu kan. Gimana pengukurannya itu bisa dilakukan misalnya intens nih dalam 1 minggu, tekanan darahnya tinggi, terus udah coba pola hidup yang baik, udah coba berolahraga rutin tapi ternyata tetap tinggi. Oh wanti-wanti, berarti udah masuk kriteria dari darah tinggi dong. Kalau udah dapat 3 aja gitu kan dari 5 kriteria yang ada, ya udah kita udah bisa bilang pasien ini mengalami sindroma metabolik. Tapi kalau pasiennya itu cuma dapat 1 misalnya, atau misalnya cuma 2 aja, ya jangan dulu dibilang sindroma metabolik. Mana tahu ini memang merupakan penyakit dasar yang memang dialami oleh pasiennya itu sendiri gitu. Oke dokter, kita mau tanya juga, ini ada hubungannya dengan faktor genetik nggak ya dok ya? Kecuali dari pola hidup. Oke, sebenarnya kalau faktor resikonya banyak ya. Kalau kita nggak bisa bilang ini merupakan faktor genetik aja, ini merupakan faktor gaya hidup aja, enggak. Jadi saya sekarang bisa bilang bahwa ini merupakan penyakit yang multifaktorial. Jadi ada banyak hal sekali yang mendasari. Ya kalau memang punya keturunan keturunan dengan keluarga yang memang rata-rata obesitas, ya memang akan menurun secara genetik, ada kemungkinan nih dia juga akan mengalami hal yang sama. Kemungkinan lebih besar gitu ya? Kemungkinan lebih besar ada gitu loh Mbak. Tapi sebenarnya lebih dipengaruhi sama yang paling besar sebenarnya kalau kita baca itu adalah faktor dari gaya hidupnya. Jadi dari pola makan gitu kan, kemudian dari olahraga yang kurang, itu akan mempengaruhi kejadian dari paling besar untuk kejadian sindroma metabolik itu sendiri. Apalagi untuk kalau ngelihat situasi yang saat ini ya. Dan harus diingat bahwa sindroma metabolik itu tidak hanya terjadi pada dewasa saja. Anak-anak, remaja itu pun bisa kena. Karena dari kecil memang udah dibiasain gaya hidupnya itu nggak baik gitu kan. Mulai dari pola makan nih, hobi mengkonsumsi junk food misalnya. Atau juga olahraganya kurang. Jadi kan biasanya ibu-ibu di rumah ya kalau punya baby punya anak-anak tuh kan seneng kan anaknya gemuk gitu kan, anaknya gemuk katanya imut-imut gitu kan, tapi ternyata hal itu jangan dibilang imut-imut, bahaya loh untuk anak-anak dengan misalnya baru umur 2 tahun tapi berat badannya udah gemuk banget. Kita kan bisa lihat ya kalau anak-anak obesitas itu lehernya tuh sampai ke bawah banget, nafasnya kalau tidur dia bisa ngorok gitu kan, itu bahaya karena sistem kardiovaskular, sistem di jantung itu nggak sanggup akhirnya untuk memompa yang baik bagi kebutuhan tubuh anak itu sendiri. Berarti bisa menyerang siapa saja ya bisa dokter, menyerang ya? siapa saja dengan faktor resiko yang multifaktorial. Jadi mulai dari gaya hidup ataupun faktor genetik
itu bisa mempengaruhi semuanya. Kalau usia sih sejauh ini nggak menutup kemungkinan ya, semua usia kan bisa kena. Kalau misalnya laki-laki atau perempuan, mana sih yang lebih banyak kena gitu kan? Semuanya bisa kena. Tapi untuk kejadian beberapa jurnal tuh bilang kalau misalnya perempuan memang lebih banyak yang terkena sindrom metabolik dibandingkan laki-laki. Karena kan mengingat bahwa perempuan udah makannya kadang nggak baik, terus ditambah lagi olahraganya juga kurang kan gitu. Kalau faktor resiko yang terjadi pada ibu hamil, apakah ada hubungannya dengan janin, Dok? Kalau faktor risiko pada ibu hamil, nggak ada hubungannya sebenarnya ke janin secara langsung ya Mbak. Cuma harus diwanti-wanti, kalau misalnya ibu hamil nih, misal punya diabetes mellitus, itu kan kadar untuk diabetes mellitus, atau misalnya punya darah tinggi, nantinya bisa berdampak pada supply nih oksigen ataupun makanan ke janinnya. Kalau ibu-ibu dengan diabetes mellitus, apa sih yang bisa terjadi? Ya di ujung-ujung di akhir nanti, waktu proses kelahiran, bisa aja anaknya terlalu gemuk. Kalau anaknya terlalu gemuk untuk melahirkan lewat jalan lahir itu agak susah. Nantinya proses yang bisa terjadi ya harus disesar. Kalau misalnya darah tinggi apa sih bisa terjadi selama kehamilan? Ya kalau darah tinggi bisa memicu kejadian apa aja ya. Ada namanya istilahnya eklamsi pada ibu hamil gitu kan. Itu terjadi karena darah tinggi, karena kadar protein dalam tubuhnya itu tinggi. Nantinya akan ditandai dengan apa aja? Mungkin kakinya bengkak, terus tensi tinggi, apalagi mungkin gangguan dari fungsi hati. Pasiennya biasanya ada keluhan sih, lebih ke sakit kepala. Misal kalau dalam proses kehamilan nantinya akan kram-kram perut atau perdarahan pada jalan lahir gitu-gitu. Oke, mungkin next slide, Dok, ada juga yang ingin ditanyakan mengenai resistensi insulin. Gitu. Next. Nah, di sini ada resistensi insulin. Mungkin minta dijelaskan lagi lebih detail apa sih dokter itu resistensi insulin, Dok? Oke, kalau kita ngomongin resistensi sebenarnya gangguan ya. Intinya kan dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin itu tuh akan mengatur nih kadar gula darah yang masuk dalam tubuh. Jadinya dia akan membantu gula darah itu masuk ke sel-sel tubuh gitu. Tapi ketika terjadi resistensi, ketika terjadi gangguan, nih hormon nggak kerja. Jadi kalau misalnya kita makan banyak, apalagi makan kandungan gula yang berlebihan, nah dianya karena udah terjadi resistensi, si insulin nggak bisa nih nangkap si gula untuk masuk ke dalam sel tubuh. Akhirnya si gula itu numpuk nih di dalam pembuluh darah. Makanya akhirnya nantinya ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh. Itulah yang meningkatkan kejadian untuk kejadian diabetes mellitus itu sendiri. Oke, akan kita lanjutkan ke Dokter Sony. Dokter Reni boleh Mungkin lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Sony. Terima kasih. Lanjut ya. Oke, tapi kita tahan dulu dokter. Kita tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.